Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Oke, di minggu kali ini kita akan membahas tentang fungsi polinom. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah pertama, teman-teman dapat menjelaskan algoritma pembagian dari suku banyak. Kemudian, kedua, menentukan derajat suku banyak, hasil bagi, dan sisa pembagian dalam algoritma pembagian. Yang ketiga, menentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk linear atau kuadrat. Keempat, menentukan sisa pembagian suku banyak dengan teorema sisa dan teorema faktor. Dan terakhir, menentukan akar fungsi polinom dengan metode Horner. Polinomial, apa itu? Secara etimologi, polinomial adalah gabungan dua akar kata Yunani yang berbeda, yaitu poli yang artinya banyak dan nomen yang artinya nama. Dapat disederhanakan menjadi penggunaan banyak nama. Polinomial ini dapat dipahami sebagai sebuah ekspresi yang terdiri dari variabel, konstanta, dan eksponen dengan melibatkan operasi matematika. Nah, beberapa hal yang perlu diketahui adalah tentang variabel, konstanta, dan eksponen. Di dalam suatu persamaan itu juga terdapat 3 elemen ini, seperti itu. Yang pertama, variabel. Di dalam suatu persamaan umumnya terdapat 2 variabel, gitu ya. Variabel X dan juga variabel Y. Lalu konstanta. Konstanta merupakan nilai yang terdapat di dalam suatu persamaan. Entah dia biasanya berdiri tunggal gitu ya, tidak melekat pada suatu variabel. Dan terakhir itu adalah eksponen. Angka 2 pada X kuadrat gitu ya. Jadi eksponen itu angka 2-nya pada X kuadrat atau pangkatnya. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini penggambarannya. Jadi ada X kuadrat min 4X plus 7. Yang mana 7 didefinisikan sebagai konstanta. Lalu 4X ini atau X kuadratnya dinyatakan sebagai variabel. 4 yang melekat di dalam X itu dinyatakan sebagai koefisien. Sedangkan pangkat 2 ini dinyatakan sebagai eksponen. Jadi dalam polinomial ini tidak hanya terbatas hingga pangkat 2 gitu ya. Bisa lebih. Nah, jadi di dalam bentuk umumnya itu adalah AN XN gitu ya. Jadi AN XN artinya itu bisa berapa aja gitu ya. Bisa berapa aja nilai pangkatnya gitu ya. Dan nilai A-nya juga bisa berapa saja. Bisa dimulai dari 5, 4 dan sebagainya. Lalu terus mundur gitu ya. Terus mundur dikurangin 1 masing-masing. 1 dikurang 2 hingga nanti dihasilkan adalah X pangkat 2 dan juga X pangkat 1. Terakhir adalah konstantanya A0. Seperti itu. Nah, di sini sudah ada tabelnya yang mana dinyatakan bahwa jika dia derajat 0, maka dia hanya bernilai konstanta, yaitu 6. Misalkan nilainya X plus 6, artinya sebenarnya itu di apa namanya, di 6 itu merupakan konstanta gitu ya dari nilai X plus 6 tadi. Nah, jika derajat 1 itu akan menjadi bentuk 3X plus 1, misalkan pangkat 2 atau kuadratik, itu menjadi 4X2 plus X plus 1 dan seterusnya gitu ya. Hingga pangkatnya berapapun gitu ya. Nah, di sini disampaikan hanya sampai 4. Lalu tipe polinomial itu ada 3. Pertama, monomial, ekspresi yang terdiri dari satu term, yaitu misalkan 5X, 6X, berapa Y gitu ya. Lalu yang kedua adalah binomial, ekspresi yang terdiri dari 2 term, yang biasanya itu adalah X plus 2, 4X plus 3, dan seterusnya. Dan terakhir, trinomial. Nah, ini yang bentuk umum untuk yang kuadrat. Biasanya diawali dengan X kuadrat dan diakhiri dengan konstanta yang terdiri dari 3 term. Seperti itu. Jadi di dalam polinomial itu ada operasinya gitu ya.
ada proses penjumlahan, perkalian, pembagian, serta juga pengurangan. Nah, di sini ada kasus yang mana suatu bak mandi berbentuk balok gitu ya, yang memiliki panjang 2 desimeter lebih dari lebarnya, sedangkan tingginya 1 desimeter lebih dari lebarnya. Jika bak tersebut diisi air hingga penuh, volume air yang mampu ditampung adalah 120 liter. Jadi model matematika yang dihasilkan bagaimana? Oke, di sini ada variabel panjang, ada variabel lebar, dan juga ada variabel tingginya, gitu ya. Jadi ada 3X yang nanti akan didefinisikan. Oke. Jadi X pertama itu adalah lebar bak, yang diketahui tadi kan 2 gitu ya. Berarti X plus 2 gitu ya. Kenapa X plus 2? Karena tadi ada pernyataan lebih dari lebarnya gitu ya. Jadi ada variabel X atau kalimat terbuka di sini yang didefinisikan sebagai X, nilainya 2. Nah, tingginya X plus 1. Nah, lebarnya tidak diketahui atau tidak diberikan ukuran pasti sehingga dia didefinisikan sebagai X. Sehingga persamaan awalnya yang didapat adalah X plus 2, X dikali X plus 1. Sehingga proses persamaannya kita tinggal kali saja. X dengan X kuadrat, lalu ini 2X. Berarti hasilnya adalah X kuadrat plus 2X. Nah, kemudian dikalikan lagi dengan ini. Gitu ya. Sehingga menghasilkan X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 2. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk umum dari suatu polinomial yang dihasilkan dari kasus ini. Gitu ya. Jadi Y-nya atau nilai akhirnya itu jangan lupa dimasukkan, yaitu adalah 120. Oke, nah ini adalah penjumlahan dan perkalian suku banyak. Jadi dalam perkalian, dalam penjumlahan dan juga pengurangan itu kita lihat pangkatnya, gitu ya. Jadi dia bisa diproses apabila pangkatnya atau eksponennya itu sama. Tapi kalau eksponennya beda, dia tidak bisa dioperasikan. Contoh yang poin 1, 3x plus 2, 3x kuadrat plus 4x minus 1. 2x pangkat ditambah 2x pangkat 4 plus x kuadrat minus 5x plus 4. Dari sini dilihat bahwa pangkat yang sama hanya x pangkat 2, x pangkat 1, dan konstanta. Nah, sehingga 2x ini tidak ada penjumlahannya gitu ya. Artinya dia tetap. Jadi hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhirnya adalah 2x pangkat 4 lalu 3x kuadrat ditambah x kuadrat artinya 4x kuadrat. Lalu 4x dikurang 5x artinya min x. Dan terakhir min 1 ditambah 4 itu adalah 3. Hasil akhirnya adalah 2x pangkat 4 gitu ya. Terus 4x pangkat 2 minus x plus 3. Seperti itu. Pengurangan juga sama. Tetapi kalau pengurangan itu kan adalah penjumlahan, ya logikanya seperti penjumlahan, tapi dia simbolnya minus sehingga bagian yang sebelah sini, yang setelah minus, itu akan menjadi minus semua. Gitu ya. Jika dia di dalam kurung ini adalah plus, maka akan menjadi minus. Tapi kalau dia ada minus, di sini akan menjadi plus. Seperti itu. Dan ini juga contohnya gitu ya, contoh dari perkalian gitu ya. Kalau perkaliannya sesuai sama bagiannya. Misalkan x min 1 dikali x plus 2 sehingga kita fokus ke x-nya dulu. Ini kan x dikali x kuadrat ditulis. Terus x dikali plus 2, 2x plus 2x. Oke. Nah, x ini sudah selesai. Nah, kita lanjutkan ke minus 1 konstantanya. Minus 1 dikali x itu minus 1 atau min x. Terus min 1 plus 2 itu adalah min 2. Nah, hasil akhirnya adalah x kuadrat plus x min 2. Plus x kenapa? Karena tadi kan plus 2x dikurang x. Jadi sisanya adalah plus x. Seperti itu. Ini contohnya. Oke. Nah, jadi caranya sama gitu ya. Nah, pertanyaannya, nah di sini gitu ya, diketahui ada nilai A dan B gitu ya.
Jika ini didefinisikan sebagai penjumlahan, gitu ya, maka nilai A dan B-nya berapa, gitu ya. Nah, biasanya itu adalah pecahan dari sini. 7x min 4 dipecah menjadi dua bagian, itu adalah 7 dikali x min 2. Seperti itu. Derajat suatu polinom dihitung dari pangkatnya atau eksponen terbesar hingga koefisiennya tidak nol. Jika ada dua buah polinom, yaitu Px yang berderajat m dan Qx yang berderajat n, maka penjumlahan yang dihasilkan adalah sebuah polinom yang berderajat maksimum m atau n-nya. Sedangkan untuk perkalian, itu akan menghasilkan sebuah polinom yang berderajat m plus n. Gitu ya. Jadi prinsip penjumlahan dan pengurangan pangkat itu seperti itu. Jika penjumlahan, dia dilihat samanya gitu ya. Dia akan sama dari pangkatnya. Kayak tadi. Kalau dia perkalian atau pembagian, dia akan mengurangi pangkatnya. Misalkan x kuadrat gitu ya, ditambah x kuadrat, x kuadrat dikali x kuadrat menghasilkan berapa? X pangkat 4. Itu pangkatnya tidak dikali tapi ditambahkan. Nah, ini pembagian suku banyak. Dalam pembagian suku banyak itu ada dua jenis. Yang pertama adalah pembagian bersusun, tipe dasar dari suatu pembagian yang pernah kita terapkan di dalam perhitungan matematika, gitu ya. Jadi ada rumahnya, kemudian dibagi sesuai dengan pembaginya, gitu. Nah, yang kedua adalah dengan cara Horner, symmetry division, gitu ya. Jadi ada seperti ini pembagi dalam bentuk x min ak, gitu ya. Kalau biasanya kalau di sini 1, berarti fungsinya adalah x plus x minus 1. Gitu, karena satunya ini akan dijadikan nilai x-nya. Nah, kemudian ini adalah urutan berdasarkan eksponennya, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian diambil koefisiennya saja. Seperti itu. Nah, ini contoh, nanti akan coba saya jelaskan lagi dengan tulisan di video yang lain. Jika ada dua buah polinom, Px yang berderajat m dan Qx yang berderajat n, di mana pangkat m lebih besar dari n, maka pembagian polinomnya terhadap Qx yang akan menghasilkan sebuah polinom berderajat m min n, gitu ya. Nah, di dalam pembagian polinom itu ada yang namanya sisa, Sx, gitu ya. Nah, sisa ini tetap ditulis, gitu ya. Tapi prosesnya adalah diberikan simbol penjumlahan, seperti itu. Oke. Nah, sini sebuah polinom berderajat 5. Ya, dari sini untuk yang Px derajat 5, untuk yang Qx derajatnya 2. Oke, nah ini latihan-latihan. Nanti akan coba saya kerjakan gitu ya. Saya buat video lagi terkait sama ini. Oke. Teori sisa. Jika suku banyak Px berderajat n dibagi x min h, maka sisa pembagian adalah PH. Gitu ya. Nah, ini adalah teori sisa yang artinya dalam prosesnya itu dia akan menghasilkan sisa nilainya gitu. Nah, sisa nilainya umumnya adalah suatu nilai yang didapatkan. Seperti ini. Oke. Oke, nah ini biasanya kalau dua ini dibagi dengan ini kuadrat. Persamaan kuadrat yang membagi suatu persamaan tertentu. Seperti itu. Nah, biasanya sisanya akan menghasilkan AX plus B. Seperti beda sama yang sebelumnya. Oke, nah terakhir adalah teorema faktor. Jika Px adalah suku banyak, X min K merupakan faktor dari Px, maka jika dan hanya jika Pk sama dengan 0. Artinya jika X-nya jika X min K merupakan faktor, maka nilai Pk-nya adalah 0. Sebaliknya jika Pk 0, maka X min K. Seperti ini. Terakhir adalah akar persamaan dari suku banyak. Salah satu penggunaan teorema faktor adalah mencari akar sebuah persamaan suku banyak karena ada hubungannya dengan faktor dan akar-akar persamaan. Jika Px adalah suku banyak, X min K merupakan faktor dari Px jika dan hanya jika K akar dari persamaan Pk sama dengan 0. K disebut akar sama atau dinilai 0
dari persamaan suku banyak Px sama dengan 0. Nah, ini terapan yang mungkin yang bisa dilakukan terhadap polinomial ini, gitu ya. Dengan cara cycling redundancy check, yang mana menggunakan sisa pembagian dari polinom pada binary untuk memeriksa apakah ada error pada kodenya atau tidak. Seperti itu. Oke, jadi materinya sampai sini saja. Untuk latihan-latihan akan saya buatkan video terpisah agar teman-teman dapat memahami proses penyelesaian dari penjumlahan atau operasi di polinom ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.